Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah produksi benih jagung. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik panen untuk produksi benih jagung. Oke. Jadi, sebelum kita masuk ke materi pokok, yang perlu saudara pahami ketika kita melakukan kegiatan panen jagung, bahwa sebenarnya pemanenan jagung itu sangat sederhana, tidak memerlukan alat-alat yang berat, kemudian tidak memerlukan teknologi yang sangat canggih. Nah, panen jagung itu biasanya adalah dengan cara dipuntir atau diputar ya dengan tangan, atau dipotong dengan sabit di tangkai buahnya. Sekaligus tujuannya untuk membabat batang dari tanaman tersebut. Kemudian jagung sebaiknya dipanen dalam bentuk tongkol lengkap, jadi ada kelopotnya. Kemudian bila dipanen tanpa kelopot itu biasanya kerusakan butir jagungnya cukup besar. Kenapa? Karena kadar airnya masih tinggi, artinya jagung masih agak basah, sehingga ketika terjadi benturan-benturan atau kerusakan akibat alat-alat tertentu itu masih ada. Jadi akan lebih baik jika kelopotnya masih ada. Kemudian setelah dipanen, segera pisahkan antara jagung yang tidak sehat dengan jagung yang sehat, karena kita tujuannya adalah untuk benih. Atau pada saat saudara melakukan kegiatan panen, maka langsung pisahkan di lahan itu, langsung pisahkan antara jagung sehat dan tidak sehat. Jadi membawa 2 kantong untuk panen. Nah, pemanenan dilakukan bila jagung cukup tua. Ini ditandai dengan kulit jagung biasanya atau kelopotnya itu berwarna kuning. Nah, pemeriksaan di kebun itu bisa dilakukan dengan cara menekankan jari kita pada bijinya. Jika tidak membekas, berarti ya artinya jagung secara fisiologi, masa fisiologi itu sudah siap untuk panen. Jagung yang dipanen prematur biasanya nanti benihnya akan keriput, kecuali jagung manis ya. Kalau jagung manis memang nanti setelah kita keringkan biasanya bentuk bulirnya adalah keriput. Tapi kalau jagung tawar biasanya yang biasa itu dia tidak akan keriput. Kemudian pemanenan dilakukan saat tidak turun hujan untuk menghindari kadar air tinggi, karena memang jagung kan ada tongkolnya. Nah, ketika turun hujan maka tongkol itu bisa menyimpan air, akhirnya menjadi menjadi tinggi kadar airnya, dan itu juga bisa beresiko menyebabkan bulir-bulir jagung yang kita panen itu nanti akhirnya akan tumbuh radikulanya ya. Radikula pemulanya akan tumbuh. Nah, biasanya panen jagung itu dipanen pada umur 100 sampai 115 hari, tapi ini tergantung varietas ya. Kemudian ditandai mengeringnya daun dan kelopot. Kemudian biasanya kadar airnya itu adalah 20 sampai 25%. Bagaimana kita mengetahui kadar airnya 20 sampai 25% di lapang? Ya tadi itu dengan cara ditekankan juga pada bulir jagungnya. Kalau biasanya tidak ada bekas, itu artinya kadar airnya sudah turun, tapi kalau masih berbekas itu berarti kadar airnya masih tinggi. Nah, panen dilakukan manual dengan mematahkan pangkal tongkol dari batang, kemudian langsung dikupas dan dijemur sampai kering. Nah, ini adalah standar mutu benih jagung. Untuk standar mutu benih jagung menurut SNI 013920-1995 itu adalah ada persyaratan kualitatif, yaitu bebas hama dan penyakit, bebas bau busuk, bebas asam dan bau asing lainnya, kemudian bebas dari bahan kimia. Jadi jangan sampai terkena insektisida dan fungisida sebelum saudara panen. Kemudian persyaratan kuantitatif, kalau tadi kualitatif, kuantitatif adalah kelas mutu biji jagung. Nah, ini adalah persyaratan kualitatifnya yang tadi ya. Jadi bebas hama, bebas bau busuk, kemudian bebas dari tanda-tanda kimia lainnya. Kalau ini kuantitatifnya, jadi kuantitatif itu meliputi kadar air, jumlah kadar air dalam butiran jagung dan dinyatakan dalam persentase bobot basah, kemudian butir rusak. Jadi pada umumnya meliputi komponen ini. Butir rusak, biji jagungnya dinyatakan rusak karena biologis, kemis, mekanis. Kemudian butir warna lain, biji jagung yang berwarna lain atau tercampur varietas lain. Mungkin pada saat kita produksi ada di tetangga kita yang juga sedang melakukan kegiatan produksi jagung sehingga penyerbukannya tercampur. Kemudian butir pecah,
adalah butir jagung sehat yang pecah selama pengolahan yang memiliki ukuran sama atau lebih kecil dari 6/10 bagian butir utuh. Kemudian kotoran adalah benda-benda yang terdapat dalam contoh yang diperiksa. Nah, ini adalah persyaratan kuantitatifnya, yaitu kadar airnya kalau mutu 1 adalah 14%, mutu 2 juga sama, mutu 3 15%. Kemudian persentase butir rusak kalau mutu 1 hanya 2% maksimal ya. Kemudian mutu 2-nya maksimal 4%, mutu 3 6%. Butir warna lain maksimalnya adalah 1%, untuk mutu 2-nya adalah 3%, dengan mutu 3-nya 7%. Kemudian butir pecah itu maksimalnya adalah 1%, mutu 1, kemudian mutu 2-nya 2%, mutu 3 3%, dan kotorannya itu adalah mutu 1 1% maksimal, mutu 2 1%, dan mutu 3 2%. Ini berdasarkan sumber dari Nur Asni. Ini adalah beliau peneliti dari Teknologi Penanganan Panen dan Pasca Panen untuk meningkatkan mutu jagung di petani dari BPTP Jambi. Nah, ini adalah beberapa tanda jagung siap panen atau matang optimal. Biasanya klobot itu adalah seperti daun yang membungkus biji jagung ya. Kalau saudara lihat gambar saya di bawah ini di PPT saya, ini adalah nama klobot ya, seperti ini. Jadi klobotnya berwarna kuning, biji telak keras dan berwarna biji mengkilat. Kemudian jika ditekan dengan ibu jari tidak ditemukan bekas biji, biasanya ini kadar airnya mencapai maksimal 35%. Nah, cara lainnya untuk melihat kematangan yaitu terbentuknya lapisan berwarna hitam pada butir atau black layer. Jadi kalau kita ambil satu itu di bawah itu ada warna-warna hitam gitu ya. Jadi kalau kernelnya ini kita ambil satu atau bijinya kita ambil satu, kita bisa melihat ya. Nah, waktu panen yang terbaik itu biasanya adalah dilakukan pada hari cerah, jangan sampai hujan agar tidak kadar airnya tidak naik kembali. Kemudian waktu panen jagung itu dipengaruhi oleh jenis varietas yang ditanam, kemudian ketinggian lahan, cuaca, dan derajat masak. Umur panen jagung itu biasanya umur 7 minggu setelah berbunga ya. Oke. Nah, ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah panen 1 bulan, kalau tadi 7 minggu setelah berbunga, atau 1 bulan setelah kita masak untuk kita panen untuk konsumsi ya, itu untuk konsumsi. Kemudian yang kedua, ketika memanen jagung itu, nah ini kelopotnya berwarna kuning ya. Jadi kelopot sudah berwarna coklat kering atau kuning ya. Tapi pohonnya belum berwarna kuning. Jadi kalau melihat gambar slide saya, jadi seperti di gambar itu ya, ada kelopotnya berwarna kuning tapi batangnya masih ada sedikit warna-warna hijau. Jadi tidak coklat semuanya. Kemudian yang jelas bahwa saudara panen, karena panen benih, maka benih ini harus benar-benar telah tersepuki dan terbentuk kernel. Jangan sampai kita panen jagung tanpa biji nanti ya, karena tidak diserbuki seperti itu. Kemudian yang kedua, caranya adalah putar atau patahkan jagung dari pohonnya. Jadi seperti jagung yang dipanen untuk konsumsi, prosesnya juga sangat sederhana. Jadi digenggam pohonnya dengan satu tangan, sementara putar buah dengan tangan yang lain. Nah, ini tujuannya untuk tidak merusak benih-benih yang ada di dalam tongkol jagung tersebut. Jadi seperti ini ya caranya. Jadi yang satu tangannya memegang batang, kemudian yang satu memutar buah jagungnya seperti itu. Nah, kemudian tongkol tersebut masukkan ke dalam wadah-wadah yang berpori besar ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah sampai kupas kelobotnya. Jadi kalau panen kita masih ada kelobotnya untuk menghindari kerusakan pada saat mutar. Nah, setelah nanti sampai, kemudian kelobot dikupas, dibuka. Nah, kemudian simpan jagung di tempat yang dingin dan kering hingga bulir jagung kering sempurna. Nah, jadi langsung dikeringkan, menurunkan kadar airnya sehingga tidak terjadi jamur, atau malah kemungkinan terburuknya adalah bulir jagungnya nanti bisa berkecambah di dalam tongkol. Nah,
kemudian masukkan ke wadah yang tadi itu yang berjaring-jaring seperti itu, kemudian gantung di tempat kering sejuk selama 1 atau 2 bulan. Ini jika kita melakukan proses pengeringan sederhana kalau kita menjadi petani jagung, petani yang sangat sederhana, bukan di perusahaan ya. Jadi processing pengeringan yang saya ceritakan ini, yang saya sampaikan ini adalah jika dilakukan pengeringan di petani, di tingkat petani, bukan di tingkat perusahaan. Kalau di tingkat perusahaan pasti nanti ini akan ada balki dan sebagainya, nanti akan diterangkan minggu depan oleh tim yang lain. Nah, kemudian periksa jagung teratur selama proses dimulai dari minggu ketiga. Nah, setelah diperiksa mungkin 2 atau 3 kali seminggu bisa siap. Ini adalah cara mengupas kelobotnya. Jadi seperti ini ya. Jadi bulir tadi itu tidak langsung terkena tangan kita. Usahakan misalnya kita ada pembungkus yang lainnya, kemudian ditarik sehingga tidak akan rusak bulir-bulirnya ini karena tekanan dari tangan kita, karena kan kadar airnya masih tinggi ya. Nah, teknik lain memeriksa kadar air yaitu bila periksa jagung dengan memutar beberapa bulir, masukkan bulir jagung di dalam wadah atau kantong plastik dan disegel. Kemudian awasi sehari atau 2 hari apakah terjadi kondensasi atau pengembunan. Nah, bila terjadi kondensasi berarti jagung belum kering betul, karena kalau dia kadar airnya masih tinggi berarti masih terjadi proses respirasi ya. Kalau sudah kering dan siap untuk dicabut dari bonggolnya. Kemudian cabut bulir jagung. Saat jagung sudah cukup kering, genggam buah jagung dengan 2 tangan, putar dengan erat dan hati-hati, kemudian bulir akan lepas tanpa terlalu banyak usaha. Ini dilakukan kalau sudah kering ya. Nah, rambut yang masih tersisa harus dibuang. Jadi sama dengan kita melepas kelobot tadi, tapi sudah tidak pakai lagi pembungkus yang lain. Jadi langsung tangan kita memegang ke bulir jagungnya, kemudian diputar berlawanan arah. Biasanya seperti ini nanti akan akan rontok sendiri bijinya ya, akan lepas sendiri bijinya. Jadi diputar begitu. Kalau bulir jagungnya sudah cukup kering, dan ini memang untuk kita yang secara manual memang sakit ya, tangan kita akan sakit. Tapi ya memang begitulah cara untuk merontokkan bulir jagung yang secara manual. Kalau dengan melalui perusahaan ada alat sendiri untuk kita melepas bulir-bulir jagung seperti itu. Nah, bersihkan bulir jagung dengan membilasnya. Ini tidak perlu sebenarnya membilas ya. Jadi kalau membilas nanti kadar airnya akan tinggi lagi ya, seperti itu. Tapi memang setelah dibilas, kalau memang itu ya langsung dikeringkan dan dikeringkan dengan sempurna dengan cara dijemur. Jadi tujuan membilas ini sebenarnya untuk membuang kotoran-kotoran yang nempel di bulir jagung, tapi kalau memang bersih tidak perlu dibilas, nggak apa-apa. Kemudian simpan benih jagung dalam wadah yang kering, yang kedap, kemudian disegel, diberikan identitasnya untuk disimpan, dan ini bisa digunakan 5-10 tahun gitu loh. Kalau meskipun hanya sederhana, yang penting keringnya ada sempurna. Nah, ini adalah indikasi visual panen untuk benih ya. Biasanya untuk benih seperti ini, jadi bisa ditekan keras, kemudian lapisan endospermnya dominan. Nah, ini black layer, ini adalah black layer ya. Jadi ada warna titik hitam seperti ini, namanya black layer. Biasanya kalau ditekan di ini ya, ini terlihat sekali kering ya. Ini berarti dia sudah siap panen. Kalau misalkan dia belum siap panen untuk benih, ini biasanya warnanya masih putih ya, putih. Kemudian lapisan endospermnya ini yang warna kuningnya ini masih sedikit dibandingkan yang siap untuk benih. Ini ya perbedaannya ya. Oke, jadi kelihatan ya. Nah, ini artinya belum siap panen seperti itu. Nah, ini juga masih belum terlalu siap ya, karena masih sedikit. Nah, ini sudah mulai siap dan ini cukup siap. Dan ini biasanya ditandai dengan black layer seperti ini. Kalau ini jelas untuk konsumsi yang ini ya. Oke. Ini indikasi kelobotnya, warna kelobotnya ya. Nah, ini yang siap panen ada yang seperti ini ya. Ini kelihatannya kalau dengan kelobotnya, kemudian kita kelobotnya seperti ini, kita buka, ini endospermnya masih sedikit sama ya. Nah, ini kalau ini yang sudah matang maka seperti ini ya. Oke, ini processing kalau di perusahaan seperti ini ya.
beda dengan yang tadi kita sampaikan. Baik, demikian adalah materi yang saya berikan tentang panen benih jagung. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.